Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, saya Muhammad Akmal Prambudyo dengan NIM 2220 2022-03 Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya akan menjelaskan atau memaparkan proposal saya yang telah saya buat yang berjudul Penerapan Nilai-Nilai Keislaman dalam Perspektif Akidah Akhlak pada Ekstrakurikuler Futsal di SMP Negeri 46 Palembang. Baiklah, di mana latar belakang yang saya buat yaitu penerapan nilai-nilai keislaman dalam perspektif akidah dan akhlak dalam ekstrakurikuler futsal diharapkan dapat membantu membentuk siswa yang tidak hanya unggul dalam hal keterampilan teknis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, berbudi pekerti luhur, serta mampu menjaga etika dan moral dalam setiap aspek kehidupan. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai tersebut bukan hanya berdampak pada peningkatan prestasi, tetapi juga pada pembentukan pribadi siswa yang beriman yang kokoh dan akhlak yang mulia. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya integrasi nilai keislaman. Yang kedua, sikap siswa dalam permainan. Yang ketiga, minimnya pedoman penerapan nilai-nilai keislaman. Yang keempat, kurangnya kesadaran siswa tentang pentingnya akidah dan akhlak. Yang kelima, persepsi negatif terhadap ekstrakurikuler. Yang keenam, kurangnya evaluasi dan refleksi. Lalu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan nilai-nilai keislaman dalam perspektif akidah dan akhlak pada kegiatan ekstrakurikuler futsal di SMP Negeri 46 Palembang. Yang kedua, apa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerapan nilai-nilai keislaman dalam kegiatan futsal SMP Negeri 46 Palembang. Lalu batasan masalah. Yang pertama, konteks penelitian. Yang kedua, aspek nilai yang diteliti. Yang ketiga, sampel penelitian. Yang keempat, metode pengumpulan data. Yang kelima, waktu penelitian. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis penerapan nilai-nilai keislaman. Dan yang kedua, strategi untuk meningkatkan penerapan nilai-nilai keislaman. Untuk kegunaan penelitiannya, yang pertama yaitu kontribusi bagi pendidikan karakter. Yang kedua, panduan bagi pengelola ekstrakurikuler. Yang ketiga, informasi bagi siswa dan orang tua. Yang keempat, rujukan untuk penelitian selanjutnya. Tinjauan kepustakaan. Pendidikan karakter melalui olahraga telah banyak dikaji dan terbukti efektif dalam membentuk sikap dan perilaku positif, seperti kejujuran, kerjasama, dan disiplin. Olahraga termasuk futsal memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar nilai-nilai tersebut dalam konteks yang lebih praktis dan menyenangkan. Dengan demikian, ekstrakurikuler futsal dapat menjadi sarana yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai keislaman. Lalu ada kajian teoritis. Yang pertama, teori konstruktivisme sosial yang dipelopori oleh Lev Vygotsky berfokus pada bagaimana pengetahuan dan nilai-nilai dibangun melalui interaksi sosial dan pengalaman bersama dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Lalu yang kedua, teori learning by doing berpendapat bahwa pembelajaran paling efektif terjadi ketika siswa aktif terlibat dalam kegiatan yang praktis dan langsung. Lalu ada metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Jenis penelitiannya yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan nilai-nilai keislaman dalam kegiatan ekstrakurikuler futsal. Lalu subjek penelitiannya siswa, pelatih futsal, dan guru PAI atau Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 46 Palembang. Teknik pengumpulan data yang saya ambil yaitu wawancara mendalam.
observasi, dan dokumentasi. Lalu instrumen penelitian. Pedoman wawancara yang terdiri dari penyataan terbuka untuk menggali informasi mengenai penerapan nilai akidah dan akhlak dalam ekstrakurikuler futsal. Lalu lembar observasi untuk mencatat perilaku dan interaksi selama kegiatan futsal yang berkaitan dengan nilai-nilai keislaman. Dokumentasi ini berupa materi pembelajaran dan dokumentasi kegiatan futsal di SMP Negeri 46 Palembang. Yang keenam ada prosedur penelitian. Yang pertama persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan. Yang ketujuh keabsahan data atau validitas. Triangulasi sumber menggunakan data dari berbagai sumber, yaitu siswa, pelatih, dan guru PAI untuk melihat kesesuaian informasi yang diberikan. Triangulasi teknik membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan kesesuaian dan keandalan informasi. Dan yang ketiga, member checking. Peneliti akan meminta konfirmasi kepada beberapa informan utama, yaitu siswa, pelatih, dan guru PAI untuk memastikan interpretasi data yang telah dibuat oleh peneliti akurat. Lalu analisis data. Mengumpulkan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Membaca dan memahami data yang terkumpul, mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul, seperti penerapan nilai akidah, keyakinan terhadap Tuhan, dan akhlak perilaku baik dalam kegiatan futsal. Mengorganisasikan data ke dalam kategori berdasarkan tema-tema yang relevan. Menarik kesimpulan mengenai penerapan nilai-nilai keislaman dalam kegiatan ekstrakurikuler futsal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.